Baik, perkenalkan nama saya Dikna Bara Putri Paramudia dengan NIM G00256016 dari kelompok B7. Sekarang saya akan membawakan laporan praktikum saya yang pertama. Baik, jadi yang pertama ini berdasarkan skenario yang diberikan, itu terdalang 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa ada gangguan struktur pada tulang belakang tok dalang. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah mengenai struktur anatomi dari tulang belakang tersebut atau vertebra tersebut. Di sini ada 3 yang penting, yaitu osa, ligamenta, dan artikulasio yang akan saya bahas juga. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai vertebrae cervicalis. Jadi di sini ada vertebrae cervicalis 1 atau os atlas, itu yang ini. Maaf, itu yang ini. Di sini yang bisa dilihat ya di kotak merah itu ada facies articularis inferior ini dan ada fovea dentis. Lanjut, sebetulnya gambar yang ini dan yang ini itu sama ya, maaf ada dua. Jadi ini adalah bagian cervicalis 2 atau os aksis. Nih, di sini yang bisa kita lihat ini adalah apex dentis dan processus articularis superior. Sebenarnya masih ada banyak bagian-bagian lain seperti ada foramen transversarium, ada foramen vertebrale, corpus vertebrale, facies articularis posterior, processus transversus, foramen transversarium, sama ya ini dan ini. Oke. Dan ada ini, processus articularis interior. Oh, juga ada arcus vertebrae ini. Oke, lanjut yang ini adalah vertebrae cervicalis yang ke-7 atau prominens. Di sini juga memiliki processus spinosus. Oh, maaf. Ini tadi belum ini ada processus spinosus, ini juga ada processus spinosus. Oke, jadi di sini ada foramen vertebrale. Ini di bagian tengah-tengah sini foramen vertebrale. Terus ada foramen transversarium. Sama ya, yang ini ada yang sama yaitu processus spinosusnya. Sedangkan yang bagian ini tadi os atlas itu tidak memiliki processus spinosus gitu. Lanjut penjelasan mengenai yang vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis ini bentuknya seperti jantung dan foramen vertebrale kecil dan bulat. Nih, bisa dilihat di sini foramen vertebralenya kecil dan bulat. Juga memiliki processus spinosus yang panjang dan miring ke bawah. Ini processus spinosusnya. Nih, panjang dan miring ke bawah. Bisa dilihat ini miring ke bawah. Terus abis itu ini tuh vertebrae thoracalis ini menyusun 12 ruas di bagian dada. Lanjut mengenai vertebrae lumbalis. Untuk vertebrae lumbalis ini korpusnya besar dan berbentuk seperti ginjal. Bisa dilihat di sini besar dan berbentuk seperti ginjal. Tidak memiliki foramen transversarium seperti yang sebelumnya yang di vertebrae cervicalis. Ini kan memiliki processus transversarium nih. Foramen transversarium maksud saya. Oke. Ini tidak memiliki foramen transversarium dan foramina vertebranya memiliki bentuk menyerupai segitiga. Processus spinosusnya pendek, rata dan berbentuk segi empat dan mengarah ke belakang. Facies articularis superior menghadap ke medial dan facies articularis inferior menghadap ke lateral. Jadi itu untuk kita membedakan. Dan tidak memiliki facies articularis untuk bersendi dengan costae. Pediculus kuat, lamina tebal. Oke. Bisa dilihat di sini. Di sini ada linia transvers, ada linia transversae ini yang garis-garis ini, dan di linia transversae ini
menghubungkan foramina sacralis yang berseberangan. Ini foramina sacralis yang berseberangan. Terus di sini ada basis osis sacri. Basis os sacri ini dia ada, bisa kita lihat juga di sininya ada sesuatu yang menonjol ini yang dinamakan dengan promontorium. Promontorium ini penting untuk menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Jadi ini bentuknya itu kalau kita lihat dari arah depan, sakrum itu akan terlihat cekung, guys. Ini nanti akan memperluas cavum pelvicum yang ditempati oleh organ-organ lainnya. Lanjut penjelasan mengenai coccyx atau os coccygeus. Os coccygeus bisa dilihat di sini juga. Jadi dia tuh gabungan dari 4 vertebrae yang nantinya akan membentuk suatu tulang berbentuk segitiga. Basis dari os coccygeus akan berseni dengan tepi bawah os sacrum. Ini basis os coccygeus akan berseni dengan tepi bawah os sacrum. Sementara apex dari os coccygeus itu akan dilekati oleh tendo M. sphincter ani externus. Lanjut kita membahas tentang ligamenta. Di sini bisa dilihat untuk ligamennya ada intraspinous ligamen. Ligamen interspinosa. Ini interspinosa ini jadi ada di tengah-tengah dari processus spinosus. Terus juga ada ligamentum flavum. Terus di sini ada posterior longitudinal ligamen dan anterior longitudinal ligamen. Di sini juga ada ligamentum nuchae. Itu di bagian sini leher kita. Terus untuk artikulasionya di sini ada artikulasio ancovertebralis atau LUSCA dan kemudian artikulasio zygapophysialis. Terus artikulasio atlanto-occipitalis, artikulasio atlanto-axial ketiak. Oke, baik, jadi pada laporan yang kedua ini seorang anak bernama Dudung jatuh dari pohon mangga dengan posisi miring ke kiri dan mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kiri. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis di kirinya. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu adalah anyaman saraf dari nervus cervicalis 5 hingga nervus thoracalis 1 yang akan berakhir menjadi 3 fasciculus, yaitu fasciculus lateralis. Bisa lihat sini, fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Ini. Kemudian untuk cabang-cabang dari ketiga fasciculus plexus brachialis ini ada fasciculus lateralis. Yang pertama tentang pada fasciculus lateralis itu cabang-cabangnya ada nervus thoracalis lateralis. Nervus thoracalis lateralis, ada nervus musculocutaneus dan nervus medianus. Kemudian ada pada fasciculus medialis itu ada enterocalis medialis, enterocalis brachii medialis, cutaneus ante brachii medialis, ulnaris, dan N medianus atau radix medial. Dan pada fasciculus posterior itu ada N subscapularis superior dan N subscapularis inferior. Bisa dilihat ya di sini. Di superior, middle, inferior, lateral, posterior, medial. Superior, middle, inferior, lateral, posterior, medial. Oke, rootsnya ini juga ada yang dari C5, C6, C7, C8, T1. Lanjut ke laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga itu mengenai Minho, 33 tahun, atlet lari cepat, sedang mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atas.
Oke, jadi di sini akan dijelaskan mengenai anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Untuk osanya sendiri pada regiofemoralis itu tentu ada os femur, itu tulang terpanjang di tubuh, dan bagian epifisis proksimal mempunyai kaput dan kolum. Maaf ini typo, epifisis proksimal memiliki kaput dan kolum. Kaput dan kolum. Sebentar. Kaput dan kolum. Serta dua penunjulan trochanter mayor dan minor. Di sini. Maaf. Ini yang mayor dan yang ini yang minor. Ini mayor, ini minor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai muskuli regiofemoris anterior. Pada muskuli regiofemoris anterior di sini bisa dilihat ada bagian M iliacus dan M sos mayor dan minor. Bisa dilihat di sini, ini mayor, ini mayor, ini minor, ini mayor, ini iliacus. Kemudian ada juga M rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, M vastus intermedius, M sartorius, atau M sartorius itu adalah otot terpanjang di tubuh manusia, dan M tensor fasciae latae. Lanjut untuk ke bagian regiofemoris medial itu bisa dilihat di sini ada M gracilis, ada adductor longus, adductor brevis, ada adductor magnus juga di sini. Terus ada M obturator externus ini, dan ada juga pectineus, M pectineus ini. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, itu bagian posterior. Untuk bagian posterior di sini ada M biceps femoris dan M semitendinosus, M semimembranosus. Ini M semitendinosus itu bagian yang lebih ke medial, dan dia di sini lah guys, ini tendinosus, semitendinosus, dan yang ini adalah semimembranosus, dia lebih medial gitu. Ini oke. Terus di sini bisa dilihat ada quadratus femoris, adductor magnus, ini yang tadi ada di bagian femoris medial. Ini long biceps femoris, hamstring part of adductor magnus. Jadi rasa sakit ini kemungkinan besar dari daerah paha, ada otot hamstring. Terus inervasinya di sini ada plexus lumbalis dan plexus sacralis. Bisa dilihat di sini. Jadi pada yang plexus lumbalis dulu bisa dilihat bahwa L1 ini ada iliohypogastrik dan nervus ilioinguinal, ada dua ini. Terus pada genitofemoral itu dari L2 dan juga L1, dan begitu terus seterusnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.